1,8 juta, 2,5 juta, 2,8 juta, 3,9 juta. Siapa yang tidak tergiur dengan angka penjualan sebanyak ini? Memasuki tahun 1993, dua franchise terbesar dalam dunia JRPG secara konstan menjual jutaan kopi titel mereka. Enix dengan seri Dragon Quest dan Squaresoft dengan seri Final Fantasy adalah dua raja tanpa tanding di genre JRPG. Dan setiap kali mereka merilis game, gamer RPG melahap membeli titel yang mereka rilis. Developer-developer lain tentunya ngiler dengan angka penjualan serta profit yang dihasilkan oleh titel-titel ini. Pada tahun 1992, Capcom sudah mengumpulkan sebuah tim yang dikepalai oleh Tokuro Fujiwara untuk membuat sebuah game JRPG. Setelah melalui tahap pengembangan, game ini akhirnya dirilis di tahun 1993 di Jepang dan setahun kemudian di Amerika. Walaupun tidak menyamai kesuksesan dari Dragon Quest atau bahkan Final Fantasy, title RPG dari Capcom ini ternyata cukup laris. Dan dalam waktu beruntun, Capcom merilis sequelnya. Total hingga tahun 2002, seri RPG Capcom ini mendapatkan sampai 5 titel dan juga port-port ke sistem handheld Nintendo. Nah, para pecinta game klasik tentunya tahu judul RPG apa yang kumaksud. Betul, ini adalah cerita dari seorang pria yang memiliki rambut biru dan kemampuan berubah menjadi seekor naga, yang bersama dengan teman-temannya berpetualang guna menyelamatkan dunia. Ini adalah cerita dari Ryu dan Breath of Fire. Game ini dibuka dengan kisah yang sangat klise. Stop me if you heard this before. Protagonis utamamu Ryu, seorang anggota dari klan Light Dragon, bangun dari tidur dan mendapati bahwa desanya tengah diserang. Rupanya, klan Dark Dragon yang selama ini berseteru dengan klanmu memutuskan untuk menyerang dan menghabisimu. Untungnya, sebelum mereka bisa menghancurkan klan Light Dragon, kakak Ryu, Sarah, mengorbankan dirinya guna menahan serangan musuh. Setelah Sarah ditangkap oleh klan Dark Dragon, adalah tugas Ryu untuk menyelamatkan dunia dari dominasi Dark Dragon, sekaligus menyelamatkan kakaknya. Kalau kalian merasa bahwa jalan cerita dalam Breath of Fire klise, well, that's because it is. Ini adalah RPG pertama yang diciptakan oleh Capcom, dan terlihat bahwa mereka belum bisa membuat sebuah jalan cerita yang menarik bak seri-seri Final Fantasy dan Dragon Quest yang terbaru pada masa itu. Ketimbang kekompleksan emosi dan ragam karakter dari Final Fantasy 4 misalnya, secara cerita, Breath of Fire terasa lebih mirip dengan Final Fantasy pertama yang melempar karakternya dari satu kota ke kota lain untuk mengumpulkan item yang akan membuka jalan cerita berikutnya. Dalam game ini, itu adalah 6 kunci dari sang Goddess Tyr. Dalam petualangannya, Ryu akan bertemu sampai dengan 7 karakter yang ikut dalam petualangannya. Semua karakter ini memiliki keunikan mereka masing-masing, baik dalam wujud fisik, sampai pada kemampuan yang bisa mereka lakukan. Contohnya, karakter Karn, seorang thief yang mampu membuka pintu-pintu terkunci serta mendeteksi jebakan yang akan menimpa rombonganmu. Atau Gobi, si manusia ikan, yang bisa menggunakan kekuatannya berubah menjadi ikan saat kamu berpetualang di bawah laut. Personal action, nama dari skill personal masing-masing karakter inilah yang membuat semua karaktermu menjadi berguna tak hanya di saat battle saja. Bicara soal battle dalam game ini, Breath of Fire adalah RPG yang unik. Di satu sisi, sistem battle-nya yang menggunakan sistem turn-based terasa cukup menyulitkan. Terutama di paruh pertama saat Ryu dan karakter-karakter lainnya masih belum memiliki kemampuan yang cukup kuat. Akan tetapi, keadaan justru berbalik 180 derajat setelah menjelang paruh kedua game.
Begitu Ryu bisa mengakses kemampuan berubah menjadi wujud-wujud dragon, dan Karn bisa melakukan fusion dengan karakter lainnya, tantangan dalam game ini nyaris lenyap, karena mereka sangat overpowered. Asal tahu saja, saya menyelesaikan final battle dalam game ini menggunakan wujud naga terakhir Ryu dengan hanya menyerang biasa saja. Tidak ada tantangan sama sekali. Saya tahu kalau Breath of Fire adalah sebuah RPG yang cukup dicintai pada masanya dulu. Tetapi memainkannya lagi di zaman sekarang terasa sangat melelahkan. Salah satu hal yang paling mengganggu adalah jumlah encounter rate yang sangat tinggi sekali. Dalam world map maupun dungeon, rasanya mustahil untuk bisa berjalan sampai 10 detik tanpa diganggu dengan random encounter menghadapi musuh. Saya bukannya tidak suka dengan random encounter, tetapi dipaksa melawan musuh setiap beberapa detik sekali, benar-benar merusak flow eksplorasi dari game ini. Saya bahkan kerap kebingungan arah navigasi di dungeon karena terlalu kerap berhenti guna menghadapi musuh. Satu-satunya jalan keluar yang bisa saya pakai adalah item MRBL3 yang bisa dipakai untuk menghilangkan encounter rate sementara. Well, Capcom, you know what would be a better solution? How about just lower the encounter rate? Satu lagi hal yang mengganggu dalam bermain game ini adalah tidak jelasnya penunjuk arah. Saya tidak tahu berapa kali saya harus melihat referensi walkthrough baik dari GameFAQs maupun YouTube untuk tahu kemana saya harus pergi berikutnya. Itu sebab game ini tidak pernah menjelaskan secara eksplisit mengenai kemana tujuan Ryu dan kawan-kawan harus pergi, dan apa yang harus mereka lakukan. Kerap saya berputar-putar tanpa tujuan yang jelas di world map, lantas berteriak frustasi harus menghadapi encounter rate yang tinggi, sembari memusingkan harus pergi kemana berikutnya. To make things worse, game ini juga memiliki sistem inventory item yang kuno, sangat tidak efisien, dan kerap sulit menemukan item apa yang kamu butuhkan. Untuk hal ini saya harus menyalahkan Ted Woolsey, pria yang sebelumnya mentranslasikan Final Fantasy Mystic Quest serta Secret of Mana, melakukan tugas translasi yang kurang apik di sini. Tidak hanya pada dialog para karakter yang terlalu datar, tetapi juga pada penamaan item dalam inventory. Saya tahu bahwa di zaman dulu memori cartridge game memang terbatas, tetapi tetap mengecewakan untuk memainkan game dan terbingung-bingung mengenai apa fungsi sebuah item karena penjelasannya terlalu ambigu. Sebenarnya Ted Woolsey bukan tidak bisa melakukan tugas translasi yang bagus. Dia adalah sosok penanggung jawab translasi Final Fantasy VI di SNES. Dan hasil dari game itu jelas jauh lebih bagus daripada game ini. Mungkinkah Ted Woolsey tidak menggarap proyek ini secara serius sebab ini bukan game buatan Squaresoft? Walaupun game ini diproduksi Capcom, mereka menyerahkan tugas translasi kepada Squaresoft yang lebih berpengalaman mentranslasikan game yang memiliki banyak teks di dalamnya. Ini sesuatu yang saya sayangkan, sebab Breath of Fire sebenarnya adalah sebuah game yang menyimpan beberapa side quest dan minigame yang menyenangkan untuk dimainkan. Mencari wujud-wujud naga bagi Ryu misalnya adalah side quest yang seru, sebab kamu tak hanya harus menemukan kuil-kuil naga untuk mengupgrade kekuatannya, tetapi juga harus memiliki artifak tertentu untuk diizinkan memasuki lokasi sakral tersebut. Begitu pula minigame berburu binatang liar memakai karakter Bo, sang hunter di dalam game ini yang sebenarnya bisa fun, kalau saya tak melulu kehilangan buruan gara-gara terkena random encounter. Mengingat game ini juga diproduksi Capcom, dan saat itu Street Fighter tengah meledak popularitasnya, karakter Chun-Li bahkan muncul jadi cameo yang bisa dicari di game ini. Sayang, saya malas menjalankan mayoritas dari side quest yang ada lantaran encounter rate game yang kelewat tinggi. Saya mengerti bahwa Breath of Fire adalah salah satu seri RPG yang legendaris dari dekade 1990-an lalu. Saya tidak menyangkal kalau di era 1993 ketika ia dirilis dulu, ini mungkin masih bisa diterima. It just didn't age well. Beberapa nama yang terlibat dalam game ini akan kembali di sequel-sequel berikutnya dari Breath of Fire dan menunjukkan kematangan mereka.
desainer game Makoto Ikehara misalnya akan mengambil alih tugas penulisan cerita game dari Yoshinori Kawano di game-game selanjutnya. Dan hasilnya rupanya lebih baik, terutama di titel ketiga dan keempat Breath of Fire yang dianggap sebagai dua entry terbaik dari serial RPG ini. Setali 3 uang untuk komposernya. Game Breath of Fire ini memiliki deretan 5 komposer di dalamnya. Sayangnya, terkadang sebuah masakan yang diciptakan oleh 5 koki justru rasanya hambar, karena tidak ada satu kesatuan visi yang mengalir. Dan musik dalam Breath of Fire menderita hal yang sama. Kendati ada nama-nama komposer legendaris macam Yoko Shimomura serta Yasuaki Fujita yang terlibat di dalam penggarapan musiknya, secara keseluruhan saya merasa musik game ini sangat forgettable. Akan tetapi ada satu hal yang tidak lekang oleh waktu, dan itu adalah artwork gamenya yang sangat keren. Tunggu, saya tidak sedang bicara tentang artwork di cover Amerikanya ya, melainkan artwork orisinil game ini yang digarap oleh Tatsuya Yoshikawa. Tapi tahukah kalian sesuatu yang unik? Walaupun Yoshikawa adalah desainer dari karakter game ini, awalnya tugas itu diberikan pada Keiji Inafune, desainer dari Mega Man. Akan tetapi tak lama setelah proyek Breath of Fire dimulai, Inafune kembali ditarik oleh Capcom. Toh, beberapa catatan desain dari Inafune dikembangkan lebih lanjut oleh Yoshikawa menjadi desain-desain ikonik dari game ini. Walaupun Breath of Fire tak bisa dibilang sebagai sebuah RPG yang bagus, tidak bisa dipungkiri bahwa ia meletakkan fondasi bagi seri Breath of Fire secara keseluruhan. Sequel-sequel dari game ini dengan pengecualian game kelima dan keenamnya, semua memakai karakter protagonis bisu berambut biru dan bernama Ryu. Tak hanya Ryu, Nina pun selalu keluar dalam hampir setiap seri Breath of Fire dengan wujudnya sebagai gadis bersayap Wing Clan. Tak hanya kedua karakter ini saja, beberapa minigame yang diperkenalkan dalam game ini seperti memancing dan berburu akan kembali di entry-entry Breath of Fire berikutnya. Saya pribadi tidak memainkan versi SNES dari game ini, melainkan versi portnya di GBA yang dirilis 8 tahun kemudian di tahun 2001. Untuk versi portnya tersebut, Capcom sebenarnya sudah berusaha menutupi beberapa kekurangan fatal Breath of Fire, seperti menambahkan fitur lari yang absen di game orisinilnya, sedikit menurunkan jumlah encounter rate yang sayangnya masih gila-gilaan tingginya, dan terakhir adalah mempermudah akses inventory item sehingga tidak semembingungkan versi SNES-nya. Sebagai pemanis, Capcom menambahkan juga beberapa cutscene game. Sebenarnya sih tidak menambahkan apa-apa dalam cerita selain untuk upgrade kosmetik semata. Well, secara keseluruhan versi port game ini di GBA masih sebuah RPG yang problematik, walaupun sedikit lebih lumayan ketimbang versi orisinil. Sayang, setelah Breath of Fire Dragon Quarter dirilis di tahun 2002 dan dicerca massal oleh semua orang, Capcom sepertinya tak ingin lagi mengembangkan franchise ini. Terlepas dari port Breath of Fire 3 di handheld PSP dan Breath of Fire 4 di PC, franchise ini praktis mati suri selama bertahun-tahun lamanya. Well, sebenarnya ada sih Breath of Fire 6 yang dirilis di tahun 2016, tetapi karena game tersebut dirilis di platform mobile dengan format microtransaction yang agresif, mayoritas fans Breath of Fire bahkan tak menganggap game tersebut eksis. Jadi, perlukah kalian memainkan game RPG yang satu ini? Jawabannya tergantung. Apabila kalian seorang completionist yang ingin menyelesaikan semua seri Breath of Fire dan ingin tahu bagaimana seri ini pertama kali bermula, then go on. Toh game ini juga tidak makan waktu terlalu lama dan bisa diselesaikan di kisaran waktu 30 jam saja. Tetapi bagi kalian yang ingin tahu kenapa franchise ini begitu dicintai, saran saya adalah langsung lompat saja memainkan entry ketiga dan keempatnya. Mengingat tidak ada satupun entry Breath of Fire yang terkoneksi erat ceritanya, sama sekali tidak ada masalah untuk melompati game ini. Skorku untuknya, sayangnya cukup 5 saja.